tugas menumpuk tuh sebenarnya itu tuh lebih banyak ke mahasiswa ya. Dia kadang bersantai gitu, dikasih tugas dari dosen, dia masih lama. Seorang itu berpengaruh banget, apalagi untuk anak-anak kita kayak Gen Z ini kan benar-benar pengaruh banget, baik itu tekanan batin, tekanan mental. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cerita Remaja, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi penuh makna. Sebelumnya kenalin nama aku Reva. Dan aku Verista. Di podcast ini jangan akan nemenin kamu sambil nugas, rebahan, maupun galau di kampus. Ngomong-ngomong soal galau nih Ca, jadi kali ini kita akan bahas topik yang deket banget sama mahasiswa. Wih, apa tuh? Apa ya? Kasih tahu dong. Ya udah nih aku kasih tahu, yaitu Mental health. Yoi, benar sekali. Karena di kampus itu nggak cuma tentang IPK dan juga organisasi, tapi juga tentang gimana kita bisa menghadapi diri sendiri, terutama di mental health. Ya benar itu, mulai dari stres, adanya tugas menumpuk, terus ngerasa sendiri, bahkan nih krisisnya identitas, kayak ngerasa aku tuh siapa sih sebenarnya, harus bagaimana ini ke depannya. Banyak banget kejadian ini di mahasiswa zaman sekarang. Ya, benar sekali. Karena kebanyakan dari kita itu yang malu nih untuk bicara, takut nanti dibilang lebay maupun ngedrama. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menghadapi mental ini? Nah, jadi kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa tentunya. Iya, yang sangat menginspirasi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan saudari Vivi Anggraini dan saudari Intan Juzia Pitaloka. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Oke, jadi sudah ada Kak Vivi dan Kak Kak Intan. Intan. Masya Allah sekali ya mereka berdua ini, Ca. Jadi gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong tentang mental health, bagaimana nih menurut narasumber mengenai mental health anak remaja zaman sekarang dalam menghadapi dunia kampus saat ini? Ya baik, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ruang Cerita sudah mengundang kami sebagai narasumber di sini. Sangat luar biasa ya, pembahasan yang sangat unik. Kalau misalkan kita bahas tentang mental health, tentu itu tidak jauh dari anak muda, anak kampus gitu kan. Bahkan dari penelitian The Conventional itu tahun 2022 ada 65% anak muda itu mengalami suatu kecemasan dan 61,5%-nya itu gejala depresi. Artinya menunjukkan banyak anak muda yang terpaut dengan mental health ini gitu kan. Apalagi anak kampus dengan berbagai tugas yang menumpuk, tuntutan sosial, tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat tentunya ya, dan tuntutan pekerjaan yang menginginkan mahasiswa yang berkualitas dan EPK-nya itu harus tinggi gitu kan. Dituntut ya? Iya, dituntut itu menjadi tantangan mahasiswa hari ini. Belum lagi ekonomi yang selalu mendesak buat mereka harus kuliah sambil kerja gitu kan. Ekonomi yang sangat tidak stabil. Banget itu. Kalau Mbak Intan gimana? Oke, kalau menurut aku ya mental health itu benar-benar berpengaruh ya, karena kesehatan mental seseorang itu berpengaruh banget, apalagi untuk anak-anak kita kayak Gen Z ini kan benar-benar pengaruh banget, baik itu tekanan batin, tekanan mental itu benar-benar pengaruh banget dari mereka. Jadi pentingnya banget untuk self reward dari mereka itu untuk menghibur diri mereka agar tidak terlalu berlarut-larut dalam hal itu. Mungkin itu sih menurut aku. Oke, sebuah jawaban yang sangat luar biasa menginspirasi ya. Lalu bagaimana nih Kak cara kita agar tetap kuat dan menjaga kesehatan mental kita di tengah tugas kuliah yang menumpuk? Aduh, Benar sekali, Kak. Gimana ya? nih? Tugas menumpuk tuh sebenarnya itu tuh lebih banyak ke mahasiswanya ya. Dia kadang bersantai gitu, dikasih tugas dari dosen, deadline masih lama, masih sebulan 2 bulan lagi, santai gitu kan. Sampai di akhir ujung-ujung dikasih banyak loh tugas numpuk, tugas lagi. Dia panik, wah gimana nih gitu, deadline semua gitu. Nggak gini ya dong. Kayaknya aku butuh healing dulu deh buat bisa ngerjain tugas. Padahal iya healing terus gitu. Padahal dia itu karena nggak buat timeline untuk ngerjain tugasnya itu sendiri yang nggak bisa, dia nggak bisa ngatur waktu, jadi lupa gitu. Lebih banyak mainnya, banyak healingnya. Padahal kalau misalnya dia kerjainnya itu satu-satu gitu kan, udah bisa selesai, nggak stres di belakangan gitu kan. Berarti artinya kita harus membuat jadwal kita tuh, prioritas kita tuh apa dulu gitu. Yang kedua itu
kegiatan tambahan dan ataupun mau senang-senang itu kita punya timeline itu gitu. Jadi, ingat ya mahasiswa yang nonton ini. Jangan nanti dulu. Iya, itu salah satunya sih. Yang kedua, kita banyakin gerak fisik, olahraga gitu, tentu ya. Dan PR lagi nih anak mahasiswa biasanya gitu, makan nggak sehat. Makanannya junk food, makanan bener-bener. instan. Wah, kalau misalnya kita biasain makan yang sehat itu kan bisa berpengaruh banget gitu Iya, sama pada tubuh mental ya. ke tubuh gitu. Itu sih. Kalau menurut Kak Intan? Oke, kalau menurut aku ya lebih ke bener kata Vivi tadi, anak-anak sekarang tuh lebih sering nunda-nunda tugas. Jadi semakin banyak, semakin baru tuh mau dikerjain. Semakin penuh, baru tuh mau dikerjain. Terus mereka sendiri yang bikin mereka tuh ribet, bikin mereka tuh jadi pusing gitu kan. Jadi kayak langsung down, langsung kayak aduh gimana sih ini tugas banyak banget gitu. Padahal mereka sendiri Tiba-tiba kan. bunuh diri, Kak, ya? Iya, itu kebanyakan tuh yang bunuh diri tuh kan. Mungkin itu sih. Oke, sebuah jawaban yang sangat menginspirasi ya. Selanjutnya, bagaimana nih menurut narasumber mengenai bagaimana sih cara Islam memandang tentang mental health dan juga apa sih solusinya yang pas untuk mental health di remaja pada saat ini? Oke, kalau Islam memandang sebenarnya Islam itu kalau kita benar-benar mau taat sama Islam gitu ya. Iya. Sebenarnya masalah mental health itu nggak ada gitu kan. Di para sahabat dulu juga nggak pernah ngerasain yang namanya penyakit mental health. Itu terjadi baru sekarang gitu kan. Iya, Baru-baru Gen Z gitu, milenial gitu. Iya betul banget. Jadi intinya mereka itu harus punya keimanan yang kuat dulu. Dia nggak pusing lagi tentang takdir, tentang rezeki, jodoh, maut gitu. Apa sih yang sekarang tuh dipusingkan anak muda tuh apa? Iya. Biasanya itu ya, Iya, jodoh. Kayak kan nanti setahun ke depan gimana ya jodoh aku? Nanti aku nggak dapet jodoh ya gimana ya? Padahal Umur masih belasan tahun. bener banget gitu kan. Padahal itu kan itu sudah dijamin, bisa dijamin dari Allah gitu kan. Termasuk rezeki juga. Nanti aku ke depannya gimana ya? Aku dapat pekerjaan nggak ya? Kalau IPK aku kecil gimana? Aku nggak diterima di mana gitu. Padahal itu tuh udah dijamin gitu kan. Kalau misalnya kita sudah tuntas dengan hal itu, insya Allah kita itu nggak terkena mental health gitu. Dan juga harus mendekatkan diri salah satunya dengan kita rajin ibadah, sholat gitu. Itu sih kalau dari Islam. Iya. Kak Intan mau nambahin? Oke, kalau menurut aku sama kayak Vivi tadi ya, yang dia memperdekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena benar dengan cara itu kita bisa meluapkan semua apapun itu kepada Allah gitu kan. Karena kita ya namanya hidup kan nggak harus cerita sama orang melulu kan. Kita harus cerita sama Tuhan kita, harus benar-benar mereka yang tahu Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati kita gitu. Ya, bukan sama pacar ya. Bukan sama Kak, ya? pacar, karena kalau pacar itu kan lebih ke kayak aku ngeluh aja, dia nggak bakal kasih solusi gitu. Benar-benar. Dan jangan curhat juga ke teman kalau nggak bisa dipercaya Iya, gitu ya. malah mereka yang ngejatuhin kita ya. Kak, ya. Benar. Benar banget tuh, benar. Punya teman kayak gitu. Iya benar. Curhat ke Allah tuh memang solusi yang akurat gitu. Wow. Aduh, Masya Allah, keren banget ya sharingnya hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Vivi dan Kak Intan sudah mau berbagi cerita dan semangat pada podcast kita pada hari ini. Iya, sebuah jawaban yang sangat menginspirasi. Mungkin cukup sekian guys obrolan singkat dari kami yang penuh makna ini. Oke, terima kasih pemirsa telah menyaksikan cerita-cerita kami pada pagi hari ini di podcast Cerita Remaja. Benar sekali, tunggu kami di podcast selanjutnya. Dadah!